Oke, salam adik-adik. Shalom. Apa kabar? Wow, lama kita tak jumpa ya. Sebenarnya kakak pikir ini sudah mau selesai pandeminya, tapi ternyata belum selesai juga. Jadi meskipun kita masih ibadah secara online, kakak percaya adik-adik di rumah tetap semangat, tetap bersuka cita dan terus berdoa. Amin. Sehingga bangsa dan negara kita, terlebih kota kita saat ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak ajak adik-adik semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa, yang selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu menyembah, memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami saat ini, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan menyembah Tuhan adik-adik, siapkan hati kalian. Kakak percaya bahwa kalian sudah tahu apa yang dipersiapkan sebelum kita mengikuti ibadah online sekolah minggu. Jadi sebelum ibadah ini dimulai, kalian sudah bisa membacanya dari awal. Jadi tolong itu dipersiapkan, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita ulangi lagi dari awal. Mari adik-adik angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus Amin. selamanya. Ini iman kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba. Ya Aba,
kasih Tuhan, kami sangat bersyukur meskipun dalam masa pandemi secara online kami beribadah, kami percaya Tuhan tetap terus menyertai kehidupan orang benar dan orang percaya dimanapun berada. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau bersorak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah dan memuji Tuhan, katakan amin. Oke, kita akan angkat satu pujian. Tetap berdiri ya adik-adik di rumah dengan keadaan yang baik, posisi yang baik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan hari ini. Silakan Kak Desi, kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. sekali lagi dari awal. Betapa baik Engkau Tuhan, Amin, Dia baik. kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terus memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Masih ada satu lagi pujian untuk memuji Tuhan. Kita tetap bersyukur ya adik-adik. Tetap Tuhan Yesus itu sungguh baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Amin. tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia baik buat saya dan saudara. Kakak dan adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus baik. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi kita angkat satu pujian, tapi sebelum itu kita mau menyampaikan bahwa cerita firman Tuhan kita untuk minggu ini akan berupa video dan adik-adik boleh menyaksikan di rumah. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kalau mau tumbuh, baca kitab suci dan doa tiap hari. Meskipun kita rekaman secara online ataupun video firman Tuhannya dikirim, adik-adik tetap harus buka Alkitab ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau,
berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, adik-adik sudah selesai menyaksikan. Itu tentang apa coba? Kak Desi tahu? Tahu dong, Oke, tentang siapa ceritanya kali ini? tentang Gideon. Oke, tentang Gideon. Siapa itu Gideon? Adik-adik ada yang nama Gideon? Wow, luar biasa kalau dia memiliki nama Gideon. Pasti kalau orang tuanya kasih nama dia Gideon, pasti orang tuanya tahu apa arti dari nama Gideon. Nama Gideon, dia itu adalah anak dari Yoas. Nah, yang artinya, arti dari nama Gideon nih menurut dari suku Manasye, namanya itu diartikan sebagai penghancur atau pahlawan yang perkasa. Makanya Tuhan memilih Gideon untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan oleh orang Midian. Oke. Dan kalian pasti sudah melihat tadi ya adik-adik bahwa Gideon tidak langsung menerima tugas itu dari Tuhan. Gideon belum yakin, makanya dia minta tanda sama Tuhan. Dan Tuhan kasih berapa kali tanda? Iya betul, dikasih 3 kali tanda dari Tuhan. Akhirnya Gideon memberanikan diri dengan imannya, dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Gideon membawa beribu-ribu pasukan. Ternyata Tuhan bilang apa adik-adik? Terlalu banyak pasukan yang dibawa sama Gideon. Makanya Tuhan bilang kembalikan yang lainnya itu. Suruh mereka pulang, yang takut nggak usah ikut, pulang aja di rumah. Tidur sana bobok cantik. Gitu ya? Enggak ya. Jadi Tuhan bilang terlalu banyak tuh pasukanmu Gideon. Kasih pulang yang lain, yang takut pulang nggak usah ikut. Terus sudah pulang sekitar 20 ribuan pasukan. Wow, pulang. Terus masih banyak lagi nih Tuhan bilang, wow Gideon masih banyak tuh pasukanmu. Suruh mereka untuk minum air di kali. Jadi Tuhan mau melihat mereka, bagaimana cara mereka meminum. Di situ ada yang menjilat seperti, maaf kata ya, seperti hewan. Terus ada yang mengambil dari tangannya lalu minum. Dan ada yang langsung ambil dari air dengan mulutnya. Jadi Tuhan berfirman, itu di Hakim-Hakim 6-8. Jadi adik-adik boleh buka Alkitab dan baca di situ bahwa Tuhan berfirman di situ, dia membenarkan mereka yang mengambil air dengan mulutnya. Dan itu yang menyertai pasukan, itulah yang disertai oleh Tuhan. Dan mereka memenangkan bangsa Israel dari orang Midian. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Kakak rasa kalian sudah paham dan mengerti serta mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Gideon. Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi, dan Tuhanlah yang memenangkan dia. Terus orang Israel itu minta kepada Gideon untuk menjadi raja. Tapi Gideon bilang, tidak, Tuhanlah rajamu. Oke, terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Jadi sebentar Ibu Gembala akan berdoa buat kita. Dan kita akan menutup ibadahnya. Bapak Yahweh yang maha baik, Engkau yang mengasihi kami semuanya, Bapa yang sangat memberkati kami semuanya. Kami sungguh mengucap syukur. Sore hari ini anak-anak sekolah minggu telah mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami percaya Bapak Yahweh memberkati anak-anak ini, terus membawa mereka untuk lebih mengasihi Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru sekolah minggu, mengasihi papa mamanya, mengasihi kakak adik, dan mengasihi semua. Berikan mereka, anak-anak yang masih kecil ini, keberanian untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi di tengah-tengah saudara-saudaranya,
di tengah teman-temannya, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk orang tua mereka, berkati agar terus membawa anak-anak ini lebih lagi mengasihi Tuhan. Berkati para kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah memimpin mereka, yang sudah mengajak mereka untuk mengasihi Tuhan. Berkati dan berkati mereka Tuhan, berkati lebih lagi, pakai terus. Berikan senantiasa kesabaran, berikan senantiasa kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami kembalikan pujian syukur kami, hormat, kemuliaan, pujian, sanjungan hanya bagi Yahweh Sebaot Elohim kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke? Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk itu kakak jemput semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semua, berdiri. Kita mau memuji Tuhan hari ini sebab Dia begitu baik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Haleluya. Oke, hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, dan kakimu, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.